Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Intan Mahesya Sugiyantini dengan NIM akhir 059. Jadi di sini saya akan menampilkan tugas rangkuman saya dan juga mind map yang telah saya buat. Saya jadikan satu dalam PPT. Mohon izin untuk share screen. Baik, jadi di sini saya akan akan mempresentasikan 10 materi yang sudah saya rangkum untuk menjadi satu. Yang pertama yaitu karbohidrat, jenis, sumber, fungsi, metabolisme pada kebutuhan karbohidrat harian. Yang pertama yaitu karbohidrat merupakan zat gizi makro yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen dengan rumus umum CnH2O. Karbohidrat ini memiliki fungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh, karena setelah dikonsumsi akan diubah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menjalankan berbagai aktivitas dan fungsi organ. Karbohidrat sendiri terdiri dari gula, pati, serat, serta pada makanan yaitu nasi, jagung, roti, kentang, serta buah-buahan. Fungsi utama pada karbohidrat tersendiri yaitu menyediakan energi cepat dan mendukung fungsi otak, menjaga metabolisme. Fungsi lainnya itu membentuk glikogen atau penyimpanan energi, serta pencernaan dan pengontrol berat badan. Pada poin pentingnya, karbohidrat ini sebagai sumber energi utama pada tubuh. Di karbohidrat sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di sini juga sudah saya rangkum, yaitu di monosakarida itu terbagi menjadi 3, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh yang merupakan hasil utama fotosintesis serta bahan awal respirasi. Sedangkan fruktosa adalah monosakarida yang terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan madu. Yang terakhir yaitu galaktosa, golongan heksosa yang menjadi penyusun laktosa atau gula susu. Selanjutnya itu ada disakarida yang juga dibagi menjadi 3, yaitu laktosa, sakrosa, dan malatosa. Laktosa adalah disakarida yang tersusun dari glukosa dan galaktosa. Laktosa merupakan gula alami yang dapat pada susu dan ASI sebagai sumber energi. Sukrosa dikenal sebagai gula pasir yang banyak digunakan sebagai pemanis. Dan yang terakhir, malaktosa yang disebut dengan gula malt atau terbentuk dari proses pemecahan pati. Selanjutnya yaitu ada polisakarida yang merupakan jenis serat yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Selulosa membantu melancarkan buang air besar dengan meningkatkan volume feses dan merangsang gerakan usus, sedangkan pektin membantu memperlambat penyerapan gula dan juga lemak, sehingga menjadi kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil. Selanjutnya yaitu ada protein dan asam amino. Ini sudah masuk ke materi berikutnya yaitu protein dan asam amino. Protein merupakan makromolekul kompleks yang terbentuk dari rantai panjang asam amino yang saling berkaitan melalui ikatan peptida serta berfungsi untuk struktur pertumbuhan, enzim, dan pertahanan tubuh.
Selanjutnya ada asam amino, yaitu molekul organik sederhana yang merupakan bahan penyusunan dasar protein yang terdiri dari gugus amino dan karboksil. Adapun proses reaksinya yang pertama yaitu melibatkan sintesis, pembentukan, dan degradasi pemecahan melalui ikatan peptida. Selanjutnya ada asam amino yang dirangkai melalui reaksi kondensasi, pelepasan air, dan menjadi protein sintesis. Dan yang terakhir, protein dipecah menjadi asam amino melalui hidrolisis, penambahan air, dan pencernaan. Dan di sini saya sudah paparkan yaitu mengenai metabolisme dari protein dan asam amino. Materi selanjutnya itu ada lemak. Jadi lemak di sini dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh dan jenuh. Lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dalam struktur kimianya. Lemak ini dikenal sebagai lemak sehat karena baik untuk kesehatan jantung dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Selanjutnya ada lemak jenuh. Lemak yang umumnya berasal dari produk hewani dan beberapa sumber nabati yang jika dikonsumsi berlebihan akan dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam darah. Selanjutnya, lemak juga dibagi menjadi dua, lemak tak jenuh tunggal dan ganda. Lemak tak jenuh tunggal merupakan lemak sehat yang bermanfaat bagi tubuh, terutama menjaga kesehatan jantung dan metabolisme. Lemak ini juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, mengurangi risiko penyakit jantung, dan membantu penyerapan vitamin dari ADEK. Selanjutnya adalah lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda merupakan lemak yang berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, mengurangi risiko penyakit jantung, dan mendukung perkembangan dan fungsi otak serta membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini termasuk dari mind map lemak jahat. Lemak pengertiannya itu lemak jahat yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya jika dikonsumsi berlebihan. Biasanya termasuk lemak jahat adalah proses yang terbentuk dari proses hidrogen. Contohnya itu ada 3 yang saya taruh, yaitu makanan siap saji seperti KFC, McD, ACK, dan makanan cepat saji yang diolah. Yang kedua itu ada donat, dan yang ketiga itu ada gorengan. Karena gorengan itu terdapat banyak minyak. Minyak itu juga mengandung lemak jahat. Metabolisme dari lemak jahat tersendiri adalah proses tubuh dalam mencerna, menyerap, menyimpan, dan memanfaatkan lemak sebagai sumber energi, dan lemak diemulsikan oleh cairan empedu agar lebih mudah dicerna. Kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol untuk digunakan sebagai energi. Kelebihan lemak akan disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi yang dapat digunakan saat tubuh membutuhkannya. Adapun fungsi lemak sebagai sumber cadangan energi, pelindung organ tubuh, mengatur suhu, serta membantu penyerapan vitamin dalam pembentukan hormon. Namun jika dikonsumsi berlebihan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya ada vitamin, di mana vitamin adalah zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil dan juga berperan penting untuk menjaga kesehatan. Metabolisme, pencernaan, dan penyerapan vitamin yaitu dimulai saat makanan dikonsumsi. Vitamin larut dalam lemak, ADEK,
dan dicerna bersama lemak, memerlukan empedu dan enzim pankreas diserap di usus halus, kemudian diangkut melalui sistem limfa ke aliran darah. Sementara itu, vitamin larut air, vitamin B kompleks, dan juga C diserap langsung ke dalam aliran darah tanpa memerlukan lemak. Umumnya tidak disimpan lama di dalam tubuh, kecuali vitamin B12, dan kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin. Jadi di sini saya sudah menaruh vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Di bagian ini. Selanjutnya ada vitamin. Ekskresi pengeluaran. Vitamin larut dalam air akan keluar cepat melalui urin, sedangkan vitamin larut dalam lemak akan dikeluarkan melalui feses dan empedu. Metabolisme vitamin yaitu proses bagaimana vitamin dicerna, diserap, diangkut, disimpan, digunakan, lalu dikeluarkan. Tubuh vitamin tidak menghasilkan energi, tetapi sangat penting untuk mengatur berbagai reaksi dalam metabolisme. Adapun transportasi dalam tubuh, contohnya saya sudah taruh dalam PPT. Penyimpanan vitamin dibedakan menjadi vitamin larut lemak dan juga vitamin larut air. Vitamin larut dalam lemak disimpan di dalam hati dan jaringan lemak sehingga tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Tetapi jika berlebihan akan menimbulkan keracunan. Sebaliknya, vitamin larut dalam air tidak disimpan lama dan harus dikonsumsi secara rutin setiap hari karena setiap minum vitamin larut dalam air ini akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya ada mineral dan air. Mineral adalah zat gizi mikro organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun berperan penting dalam proses fisiologis, metabolisme, dan performa fisik. Dan juga air adalah komponen terbesar dalam tubuh manusia. Di sini saya sudah membagi klasifikasi mineral, itu dibagi menjadi dua, yaitu makro dan juga mikro. Di sini ada makronya itu ada 7 dan juga mikro ada 7. Saya langsung lanjut pada proses metabolisme mineral, yaitu ada makanan, dilanjutkan dengan kepencernaan, selanjutnya ada absorpsi di usus, dan juga transport melalui darah, dan diakhiri dengan disimpan atau diekskresikan. Sedangkan metabolisme pada air yaitu masuk dari minum, diserap di usus, didistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Lalu akan dikeluarkan melalui urin, keringat, atau pernapasan. Selanjutnya ada klasifikasi olahraga, transfer, pelepasan energi. Berdasarkan intensitas, aktivitas fisik dibedakan menjadi tingkat 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ringan itu contohnya seperti jalan santai, sedang yaitu contohnya seperti bersepeda, dan yang berat biasanya untuk atlet seperti sprint dan juga angkat berat atau angkat beban. Berdasarkan sistem energi tubuh dibedakan menjadi anaerob dan juga aerob. Sistem anaerob bekerja tanpa menggunakan oksigen. Dan aerob menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Baik, di sini saya akan lanjut saja langsung karena penjelasannya ada di sini, yaitu sistem energi tubuh ada dibagi menjadi 3, yaitu ATPBC dan juga asam anaerob dan aerob. Sistem ATPBC yaitu sistem energi paling cepat untuk menghasilkan tenaga. Bertahan sekitar 0-10 detik aktivitas maksimal. Tidak menghasilkan asam laktat. Contohnya itu seperti sprint 100 meter, lompat jauh, angkat besi, tendangan, dan pukulan cepat dalam berolahraga.
Selanjutnya ada sistem anaerob. Sistem energi anaerob menghasilkan ATP tanpa menggunakan oksigen dan digunakan pada aktivitas berintensitas tinggi dengan durasi singkat. Selanjutnya itu ada sistem aerob, di mana di sini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi digunakan pada aktivitas berdurasi lebih dari 2 menit. Di sini contohnya itu seperti maraton, bersepeda jarak jauh, dan renang jarak jauh. Adapun rintitan transport energinya, yaitu karbohidrat, lemak, atau protein, lalu melalui pencernaan, serta metabolisme sel, dilanjutkan dengan pembentukan ATP, dilanjutkan dengan pelepasan energi, dilanjutkan dengan kontraksi otot dan terakhir gerakan tubuh. Ketika seseorang berolahraga, tubuh terus-menerus memecah ATP untuk menghasilkan sebuah energi. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu perhitungan kebutuhan energi basal metabolik, penentuan status gizi dan kebutuhan gizi berdasarkan antropometrik. Di sini angka kecukupan gizi yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi hampir semua menurut golongan umur. Jadi di sini saya sudah melanjutkan penentuan status gizi. Penentuan status gizi adalah proses untuk mengetahui apakah kondisi gizi seorang normal atau tidak, berdasarkan keseimbangan antara asupan zat gizi input dan kebutuhan untuk penggunaan zat gizi oleh tubuh output. Status gizi dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Status gizi dilakukan melalui metode langsung, yaitu antropometrik, biokimia, dan klinis, serta yang terakhir biofisik, serta metode tidak langsung seperti survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Baik, ini adalah rumusan dari IMT atau Indeks Massa Tubuh. Metode sederhana yang menilai status gizi orang dewasa berdasarkan perbandingan antara berat badan dan juga tinggi badan. Di sini rumus IMT yaitu berat badan kilogram per tinggi badan meter persegi. Contoh soal juga sudah saya taruh, di mana berat badan 60 per tinggi badan 170. 60, jadi di sini 1, ini KG diubah ke meter persegi. Jadi 60 per 170, hasilnya itu 60 per 2,89, hasilnya menjadi 20,7,76. Selanjutnya itu ada BMR, jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi dasar seperti memompa jantung, bernapas, mencerna makanan, dan membuang racun. Rumusnya itu sudah saya paparkan di sini. Jadi contoh soalnya itu yang saya ambil laki-laki, yaitu rumusnya dimasukkan dan dimasukkan juga untuk berat badan dan tinggi badan. Contohnya seperti BMR sama dengan 66,5 ditambah 13,7 kali BB. BB ini di sini ada 60. Jadi dimasukkan, ini juga termasuk 5,0 dikali 170. 170 ini dapat dari tinggi badan. Dan seterusnya. Dan menghasilkan hasil dari 1602,5 kalori per hari. Maaf. Jadi dilanjutkan dengan TEE, di mana TEE ini jumlah total kalori yang dibakar tubuh dalam 24 jam. Rumusnya yaitu BMR kali faktor aktivitas fisik. Jadi
BMR itu sebesar 1.350 kalori per hari, sedangkan aktivitas fisiknya yaitu 1.375. Jadi itu dikali dan menghasilkan dari 1.856,25 kalori per hari. Baik, jadi sini dilanjutkan dengan standar makanan sehari-hari atlet dasar dalam tata laksanaan makanan menjelang dan sesudah pertandingan. Nutrisi merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan aktivitas fisik. Sedangkan metabolisme adalah proses tubuh mengubah zat gizi menjadi energi ATP. Sistem energi tubuh atlet, tubuh menghasilkan energi melalui ATP. Sistem yang bekerja di sistem otot, syaraf, hormon, kardiovaskular, dan juga imun. Selanjutnya di sini ada peran nutrisi terhadap kapasitas fisik. Dibagi menjadi 3, yaitu penyediaan energi, adaptasi dan perbaikan, serta yang terakhir fungsi dan perlindungan. Dilanjutkan dengan makronutrien atlet. Itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada lemak, karbohidrat, dan juga sumber protein. Dan yang terakhir, mikronutrien dibagi menjadi 2, yaitu vitamin dan juga mineral. Selanjutnya yaitu pemenuhan makro dan mikronutrisi menghilangkan kelelahan dan dehidrasi. Pemenuhan makro dan mikronutrisi merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Apabila kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, tubuh akan lebih mudah mengalami kelelahan, penurunan daya tahan, dan juga serta gangguan keseimbangan cairan dan dapat menyebabkan dehidrasi. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta mengatur berbagai proses dalam tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Nutrisi diperoleh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Jika kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, tubuh akan tetap sehat, bugar, dan mampu melakukan aktivitas secara optimal. Baik, ini adalah rumus dari AKG, yaitu angka kecukupan gizi, yang dimana jumlah rata-rata zat gizi yang dibutuhkan seseorang setiap hari berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan. Jadi di sini saya ambil kesimpulannya yaitu AKG sama dengan BMR kali faktor aktivitas. Jadi faktor aktivitas yaitu 1.375, BMR-nya 1.500 kalori per hari. Jadi itu dibagi dan menghasilkan dari 2.062,5 kalori per hari. Dan yang terakhir yaitu membuat dan memahami menu sarapan pagi, siang, malam, dan cemilan. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan seimbang sehingga mampu memenuhi kebutuhan tubuh untuk tumbuh. Adapun komposisi gizi seimbang, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat. Dampak makanan tidak sehat yaitu ada obesitas, hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, penyakit kronis, dan depresi, serta kecemasan. Adapun menu sarapan, makan siang, dan makan malamnya yaitu sarapan dapat mengembalikan kadar gula darah, mengaktifkan kembali metabolisme tubuh. Makan siang mengganti energi, menjaga kadar gula darah, mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel. Serta yang terakhir, makan malam menyediakan energi, membantu regenerasi sel, menjaga metabolisme tubuh. Dan juga ada beberapa contoh yang sudah saya taruh dalam bitmap atau PPT yang sudah saya buat. Baik, sekian PPT dan bitmap yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika suara saya terdengar kurang jelas dikarenakan saya sedikit sakit. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Sekian tugas
UAS saya tutup dengan para peserta. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budaya dan salam harmoni.